Pernahkah Anda terbangun di pagi hari, bahkan sebelum alarm berbunyi, dengan perasaan berat yang menindih dada? Sebuah beban tak kasat mata yang seolah-olah menyerap seluruh energi Anda, bahkan sebelum hari dimulai. Anda menatap langit-langit kamar, merenungkan rute perjalanan kerja yang melelahkan yang harus Anda tempuh sebentar lagi, membayangkan tumpukan tugas yang tidak pernah usai, dan tekanan dari atasan atau target bisnis yang seakan mencekik leher. Pertanyaan yang sama selalu muncul, berulang-ulang seperti kaset rusak di kepala Anda. Untuk apa semua ini? Anda menyadari bahwa Anda telah mengerahkan segalanya, waktu istirahat yang Anda korbankan, momen berharga bersama keluarga yang terlewatkan, hingga kesehatan fisik dan mental yang perlahan menurun. Semuanya demi mengejar satu hal yang disebut rezeki atau stabilitas finansial. Namun ironisnya, semakin keras Anda berlari mengejarnya, semakin terasa jauh target itu. Seolah-olah Anda sedang mengejar fata morgana di padang pasir yang luas. Uang yang masuk seakan hanya mampir sebentar di rekening, lalu menguap begitu saja untuk membayar tagihan, utang, atau kebutuhan mendesak yang datang tiba-tiba tanpa diundang, meninggalkan Anda kembali dalam lingkaran setan kecemasan dan kekurangan. Anda merasa terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar, bekerja seperti robot tanpa jiwa, hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari, tanpa pernah benar-benar merasakan kelimpahan yang sesungguhnya. Kebimbangan mulai merayap, membisikkan keraguan apakah Anda memang tidak berbakat, tidak beruntung, atau lebih buruk lagi, apakah Tuhan sedang menghukum Anda? Kegelisahan ini bukan sekedar tentang angka di saldo bank, melainkan tentang kekeringan spiritual. Sebuah rasa lapar yang tidak bisa dipuaskan oleh materi semata. Karena ada sesuatu yang fundamental yang hilang dari cara kita memandang dan menjemput rezeki tersebut. Kita seringkali lupa bahwa rezeki bukan hanya tentang seberapa keras otot kita bekerja, tetapi juga tentang seberapa bersih dan siap wadah di dalam diri kita untuk menerimanya. Tanpa disadari, kita mungkin sedang melakukan tindakan, memelihara pikiran, atau menyimpan perasaan negatif yang bertindak sebagai penyumbat tak kasat mata, menghalangi aliran deras berkah yang sejatinya sudah disiapkan untuk kita. Inilah saatnya untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pengejaran duniawi, menarik napas dalam-dalam, dan berani melihat ke dalam cermin jiwa kita sendiri untuk menemukan di mana letak kebocoran itu, sebelum kita benar-benar kehabisan energi dan kehilangan arah dalam perjalanan panjang ini. Mari kita bedah secara mendalam tanda pertama yang paling sering dilakukan, namun paling jarang disadari. Kebiasaan mengeluh hal-hal kecil secara terus-menerus. Seringkali, tanpa kita sadari, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan langsung dari kondisi batin kita yang sedang menolak ketetapan semesta. Bayangkan setiap kali Anda mengeluh tentang cuaca yang terlalu panas saat melangkah keluar rumah. Atau ketika Anda mendesis kesal saat terjebak kemacetan yang sebenarnya adalah hal lumrah di kota besar. Anda sebenarnya sedang mengirimkan sinyal penolakan yang kuat ke alam semesta. Keluhan-keluhan kecil ini, mulai dari koneksi internet yang lambat, rasa kopi yang kurang pas, hingga perilaku rekan kerja yang sedikit menjengkelkan, bertindak seperti lubang-lubang kecil pada sebuah bendungan raksasa. Satu lubang mungkin tidak akan menenggelamkan kota, namun ribuan keluhan kecil yang dilakukan setiap hari akan meruntuhkan seluruh struktur keberuntungan Anda. Secara psikologis, mengeluh menempatkan otak kita dalam mode bertahan hidup atau fight or flight, di mana fokus kita hanya tertuju pada kekurangan dan ancaman. Ketika pikiran Anda dipenuhi oleh daftar ketidaknyamanan, mata Anda menjadi buta terhadap peluang emas yang mungkin sedang lewat tepat di depan hidung Anda. Rezeki seringkali datang dalam bentuk peluang yang terbungkus dalam tantangan. Namun, karena mulut Anda sibuk mencela tantangannya, Anda kehilangan hadiah di dalamnya. Energi keluhan adalah energi yang berat dan rendah. Ia menarik hal-hal yang setara dengannya, yaitu lebih banyak hal untuk dikeluhkan. Inilah yang menyebabkan lingkaran setan,
di mana rezeki terasa semakin menjauh, karena wadah syukur di dalam diri Anda sudah penuh sesak dengan sampah kekesalan. Anda harus memahami bahwa setiap kata adalah doa, dan setiap keluhan adalah doa untuk mendatangkan lebih banyak kesempitan. Maka, berhati-hatilah dengan lisan Anda, karena di balik keluhan yang sepele itu, terdapat kekuatan besar yang mampu membeku dan menghentikan aliran deras berkah yang seharusnya menjadi milik Anda hari ini. Lebih jauh lagi, tanda pertama ini bukan hanya tentang apa yang terucap, melainkan tentang mentalitas korban, victim mentality, yang terbentuk akibat kebiasaan mengeluh yang kronis. Saat Anda mengeluh, Anda secara tidak langsung menyatakan bahwa Anda adalah korban dari keadaan, bahwa dunia tidak adil kepada Anda, dan bahwa kesuksesan Anda bergantung pada faktor luar yang tidak bisa Anda kendalikan. Mentalitas ini adalah penghalang rezeki yang paling tangguh, karena ia mematikan daya kreativitas dan inisiatif. Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang mengambil tanggung jawab penuh atas respons internalnya terhadap situasi eksternal. Ketika rezeki terasa seret, cobalah evaluasi. Apakah dalam 24 jam terakhir, Anda lebih banyak menghitung beban atau menghitung berkah? Keluhan menciptakan vibrasi frekuensi yang tidak selaras dengan frekuensi keberlimpahan. Bayangkan rezeki adalah sebuah aliran air yang jernih, sedangkan keluhan adalah tumpukan sampah plastik yang Anda lemparkan ke dalam aliran tersebut. Lama-kelamaan, aliran itu akan tersumbat, membusuk, dan akhirnya berhenti mengalir. Mengeluh tanpa sengaja sering terjadi saat kita membandingkan hidup kita dengan layar gadget milik orang lain. Lalu kita menggerutu tentang mengapa nasib kita tidak seberuntung mereka. Ketahuilah bahwa energi iri yang dibungkus keluhan adalah racun yang paling cepat mematikan magnet rezeki. Sejatinya, Tuhan memberikan rezeki kepada mereka yang merasa cukup dan menghargai apa yang ada di tangan. Jika Anda belum bisa mengelola hal kecil dengan rasa syukur, bagaimana semesta bisa mempercayakan hal-hal besar kepada Anda? Setiap kali bibir Anda ingin melontarkan ketidakpuasan, ingatlah bahwa ada ribuan orang yang bermimpi berada di posisi Anda saat ini. Dengan menghentikan keluhan, Anda sebenarnya sedang membersihkan jalan tol bagi rezeki untuk meluncur cepat menuju pintu rumah Anda tanpa hambatan. Jadikan setiap tarikan napas sebagai pengganti keluhan. Ubah setiap aduh menjadi alhamdulillah. Dan saksikan bagaimana keajaiban mulai terjadi saat pintu-pintu yang tadinya tertutup rapat mulai terbuka satu persatu karena kunci syukur yang Anda gunakan. Kita melangkah ke tanda kedua yang sangat berbahaya, namun sering dianggap sebagai hal yang manusiawi, yaitu kecemasan berlebihan terhadap masa depan dan meragukan jatah rezeki yang telah ditetapkan. Tanpa kita sadari, setiap kali kita terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar, hanya karena memikirkan bagaimana cara membayar cicilan bulan depan, atau merasa sesak napas karena takut bisnis kita akan bangkrut di masa depan, kita sebenarnya sedang melakukan penghinaan halus terhadap sifat Mahakaya Sang Pencipta. Kecemasan ini adalah bentuk ketidakpercayaan yang nyata. Seolah-olah kita menganggap bahwa sumber daya di semesta ini terbatas dan kita harus berebut secara brutal untuk mendapatkannya. Ketika Anda memelihara pikiran bahwa rezeki saya mungkin akan habis, atau saya tidak akan pernah bisa sesukses orang lain, Anda sebenarnya sedang membangun tembok beton yang sangat tebal di jalur aliran rezeki Anda sendiri. Jiwa yang terpilih seharusnya memahami bahwa rezeki bukanlah sebuah kue yang akan habis jika dibagi-bagi, melainkan sebuah samudra yang luasnya tak bertepi. Namun, mentalitas kekurangan, scarcity mindset, ini seringkali menyusup masuk melalui kekhawatiran-kekhawatiran kecil yang kita biarkan tumbuh subur di dalam kepala. Anda mulai menghitung-hitung setiap rupiah dengan rasa takut, bukan dengan rasa manajemen yang bijak, melainkan dengan ketakutan bahwa uang itu tidak akan kembali lagi. Ketakutan inilah yang justru menghentikan sirkulasi energi rezeki. Rezeki memiliki sifat seperti air. Ia harus mengalir.
Jika ia ditahan oleh rasa takut dan keraguan, ia akan menjadi statis, keruh, dan akhirnya menghilang. Meragukan jatah rezeki juga membuat Anda menjadi pribadi yang penuh perhitungan, kikir terhadap diri sendiri, dan takut untuk mengambil peluang besar karena Anda hanya fokus pada potensi kerugian. Inilah sumbatan besar yang membuat Anda tetap berada di titik yang sama, meskipun Anda sudah bekerja keras secara fisik. Karena secara mental, Anda telah mengunci pintu keberlimpahan itu dengan gembok keraguan yang sangat kuat. Lebih dalam lagi, tanda kedua ini seringkali bermanifestasi dalam bentuk ketergantungan yang berlebihan pada logika manusia dan mengabaikan kuasa ilahi. Kita sering terjebak dalam hitung-hitungan matematis di atas kertas yang membuat kita merasa bahwa rezeki hanya bisa datang dari satu pintu saja, misalnya dari gaji bulanan atau satu jenis usaha. Saat pintu itu terlihat goyah, kita langsung hancur secara mental dan merasa bahwa kiamat sudah dekat. Inilah kesalahan fatalnya. Kita membatasi cara Tuhan memberikan rezeki hanya melalui satu jalur yang kita pahami. Padahal, rezeki seringkali datang dari arah yang tidak disangka-sangka, melalui tangan orang asing, melalui ide yang tiba-tiba muncul, atau melalui keberuntungan yang tampaknya mustahil. Dengan meragukan jatah rezeki, Anda secara tidak langsung menutup ribuan pintu rahasia lainnya karena fokus Anda terlalu sempit dan kaku. Bayangkan, seorang anak kecil yang tidak pernah ragu bahwa orang tuanya akan memberinya makan. Dia bermain dengan ceria tanpa beban. Namun, kita sebagai orang dewasa kehilangan kemurnian kepercayaan itu dan menggantinya dengan beban kalkulasi yang melelahkan. Kekhawatiran hari esok adalah pencuri kebahagiaan hari ini, dan rezeki sangat menyukai jiwa yang tenang serta penuh rasa percaya. Jiwa yang tenang memiliki vibrasi yang sinkron dengan kelimpahan semesta. Jika Anda terus-menerus memelihara rasa kurang, maka alam semesta akan terus memberi Anda situasi yang membuat Anda merasa kurang. Sebaliknya, saat Anda melepaskan keterikatan pada hasil dan percaya sepenuhnya bahwa bagian Anda tidak akan pernah tertukar, maka seluruh partikel di alam semesta ini akan bekerja sama untuk mengantarkan rezeki itu ke hadapan Anda. Meragukan rezeki adalah beban berat yang membuat langkah Anda lunglai dalam menjemputnya. Maka, lepaskanlah beban itu sekarang juga. Berhentilah menjadi Tuhan atas nasib Anda sendiri, dan kembalilah menjadi hamba yang percaya bahwa Sang Pemilik kehidupan tidak akan pernah membiarkan hambanya yang berusaha dan berdoa terlantar dalam kekurangan. Kita sampai pada tanda ketiga yang sering dianggap sepele, namun memiliki dampak destruktif yang sangat masif terhadap keberlimpahan hidup kita. Memutus tali silaturahmi atau membiarkan hubungan dengan sesama mendingin tanpa upaya perbaikan. Dalam perjalanan hidup yang serba cepat ini, banyak dari kita yang secara tidak sengaja membiarkan ego dan kesibukan menjadi tembok tinggi yang memisahkan kita dari orang-orang terdekat, terutama keluarga, orang tua, dan sahabat lama. Anda mungkin merasa bahwa kesuksesan adalah murni hasil kerja keras individu, sebuah perjuangan tunggal di atas panggung dunia. Namun, ini adalah kekeliruan besar. Rezeki secara hakiki adalah energi yang mengalir melalui jalur-jalur hubungan antar manusia. Setiap kali Anda menyimpan dendam yang belum tuntas, memutus komunikasi hanya karena masalah sepele, atau membiarkan rasa sombong membuat Anda enggan menyapa orang lain terlebih dahulu, Anda sebenarnya sedang menyumbat pipa-pipa energi rezeki Anda sendiri. Bayangkan rezeki adalah aliran listrik. Silaturahmi adalah kabel-kabel yang menghubungkan Anda dengan sumber tenaga yang lebih besar. Jika kabel itu putus, reduplah cahaya keberuntungan Anda. Mengisolasi diri dan bersikap acuh tak acuh terhadap kesulitan orang lain menciptakan frekuensi yang kering dan terisolasi dalam diri Anda. Jiwa yang terpilih harus menyadari bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh orang lain untuk kita, doa tulus dari ibu yang kita bahagiakan,
atau ucapan terima kasih dari teman yang kita bantu adalah pembuka pintu rezeki yang paling kuat, melampaui logika pemasaran atau strategi bisnis manapun. Ketika Anda menutup pintu hati bagi orang lain, Anda secara otomatis memberikan sinyal kepada alam semesta bahwa Anda tidak siap untuk menerima aliran energi yang lebih besar, karena Anda tidak mampu menyalurkannya kembali melalui kebaikan hubungan. Penghambat ini bekerja secara halus melalui rasa gengsi. Gengsi untuk meminta maaf, gengsi untuk memberi kabar, atau gengsi untuk sekedar menunjukkan perhatian, yang pada akhirnya membuat hidup Anda terasa sempit meski harta mungkin terlihat cukup di permukaan. Lebih jauh lagi, tanda ketiga ini bermanifestasi dalam bentuk ketidakmampuan untuk memaafkan dan menahan kebencian di dalam hati. Seringkali kita merasa benar dalam kemarahan kita, merasa sah untuk tidak lagi menyapa seseorang yang pernah mengecewakan kita. Namun tahukah Anda bahwa menyimpan kebencian itu ibarat meminum racun dan berharap orang lain yang mati? Secara metafisika, hati yang penuh dengan gumpalan energi negatif akibat permusuhan tidak akan pernah memiliki ruang yang cukup untuk menampung cahaya rezeki yang murni. Rezeki sangat menyukai tempat yang lapang, bersih, dan harmonis. Ketika batin Anda terus-menerus memutar ulang skenario pengkhianatan atau rasa sakit hati dari masa lalu, Anda sedang membuang-buang kapasitas mental yang seharusnya digunakan untuk menangkap ide-ide kreatif dan peluang baru. Menutup diri dari koneksi sosial juga berarti Anda menutup akses terhadap informasi dan keberuntungan tak terduga. Kita tidak pernah tahu melalui mulut siapa rezeki kita akan dikirimkan. Mungkin melalui obrolan santai dengan teman lama, atau melalui rekomendasi dari seseorang yang pernah kita bantu dengan ikhlas. Dengan menjaga silaturahmi, Anda sebenarnya sedang memperluas jaring-jaring penangkap rezeki Anda di seluruh penjuru dunia. Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang memiliki keberanian untuk menjadi yang pertama dalam menyambung hubungan yang retak, yang memiliki kelapangan dada untuk memaafkan tanpa diminta. Perbuatan ini bukan hanya tentang etika sosial, melainkan tentang strategi spiritual untuk menarik kemudahan dalam hidup. Setiap senyuman tulus yang Anda berikan kepada orang lain adalah investasi energi yang akan kembali kepada Anda dalam bentuk kemudahan urusan dan keberkahan harta. Jika hari ini rezeki Anda terasa mampet, cobalah lihat daftar kontak di ponsel Anda. Adakah seseorang yang sudah lama tidak Anda sapa karena ego? Adakah orang tua yang jarang Anda hubungi? Mulailah mencairkan kebekuan itu, dan Anda akan terkejut betapa cepatnya semesta merespons dengan membuka sumbatan rezeki yang selama ini Anda keluhkan. Kita sampai pada sebuah penghambat yang sangat halus, seringkali dianggap sebagai sebuah kebijaksanaan finansial, padahal sebenarnya merupakan racun bagi keberlimpahan, sifat kikir, dan terlalu perhitungan dalam berbagi. Tanpa disadari, banyak dari kita yang terjebak dalam delusi bahwa dengan menggenggam harta seerat mungkin, kita akan menjadi lebih kaya dan aman. Kita menghitung setiap rupiah dengan penuh ketakutan, menimbang-nimbang berkali-kali untuk sekedar memberi sedekah kecil atau membantu orang yang membutuhkan dengan alasan sedang berhemat atau butuh untuk masa depan. Padahal, ada perbedaan frekuensi yang sangat kontras antara hemat yang bijaksana dan kikir yang didasari oleh rasa takut. Jiwa yang kikir beroperasi pada frekuensi kekurangan atau scarcity mindset. Saat Anda merasa berat untuk melepaskan sebagian kecil harta Anda sebenarnya sedang berteriak kepada alam semesta bahwa Anda tidak memiliki cukup, bahwa Anda takut akan kemiskinan, dan bahwa Anda tidak percaya pada aliran rezeki yang berkelanjutan. Pesan bawah sadar inilah yang ditangkap oleh semesta, sehingga hidup Anda benar-benar dibentuk sesuai dengan apa yang Anda takutkan. Kikir menciptakan sumbatan pada energi rezeki, karena rezeki sejatinya memiliki sifat seperti air yang harus terus mengalir agar tetap jernih dan segar. Jika air itu Anda bendung dalam sebuah kolam kecil yang tertutup rapat tanpa sirkulasi, air itu akan menjadi tenang,
namun lama-kelamaan akan membusuk, berbau, dan kehilangan keberkahannya. Banyak orang yang hartanya bertambah secara angka, namun hidupnya semakin sempit, penuh dengan pengeluaran tak terduga yang menyakitkan, karena mereka menutup pintu keluar bagi kebaikan. Anda harus memahami bahwa setiap harta yang Anda tahan dengan rasa takut sebenarnya adalah beban yang memberatkan langkah Anda. Ketika Anda memberi dengan tulus, Anda sebenarnya sedang mengosongkan sedikit ruang di dalam wadah rezeki Anda, agar semesta dapat mengisinya kembali dengan sesuatu yang lebih besar, lebih segar, dan lebih berkah. Sifat perhitungan ini juga sering membuat Anda kehilangan keberkahan dalam waktu dan tenaga, di mana Anda selalu merasa kurang meski secara logika semuanya sudah tercukupi. Lebih dalam lagi, tanda keempat ini berkaitan dengan ketidakmampuan menghargai nilai kebaikan di atas nilai angka. Kikir bukan hanya soal uang, tetapi juga kikir dalam memberikan apresiasi, kikir dalam memberikan bantuan tenaga, dan kikir dalam membagi ilmu. Seringkali, tanpa sengaja, kita menjadi sangat pelit dalam memberikan upah yang layak kepada orang yang bekerja untuk kita, atau menawar barang dagangan orang kecil dengan sangat sadis hanya untuk kepuasan ego mendapat harga murah. Tindakan-tindakan kecil ini mengirimkan gelombang energi yang sangat rendah. Jiwa yang terpilih memahami bahwa rezeki adalah sebuah ekosistem. Jika Anda ingin ekosistem Anda subur, Anda harus memastikan lingkungan di sekitar Anda juga ikut merasakan manfaat dari keberadaan Anda. Saat Anda terlalu perhitungan, Anda sebenarnya sedang menyempitkan dunia Anda sendiri. Keberlimpahan yang sesungguhnya hanya akan datang kepada mereka yang tangannya terbuka, baik untuk memberi maupun untuk menerima. Tangan yang menggenggam erat tidak akan pernah bisa menerima pemberian baru dari langit. Ingatlah bahwa dalam setiap harta yang kita miliki, ada hak orang lain yang dititipkan oleh Tuhan. Jika kita menahan hak tersebut, maka harta itu akan menjadi panas dan membawa kegelisahan. Rezeki yang berkah ditandai dengan rasa tenang dan kecukupan, sedangkan rezeki yang dihambat oleh sifat kikir biasanya akan habis untuk hal-hal yang sia-sia, seperti biaya pengobatan yang tiba-tiba, kerusakan barang yang tak masuk akal, atau penipuan. Ini adalah cara alam semesta menyeimbangkan kembali energi yang Anda tahan secara paksa. Dengan mengubah mentalitas dari takut kehilangan menjadi senang berbagi, Anda sebenarnya sedang mengaktifkan magnet rezeki yang paling kuat. Berbagi tidak akan pernah mengurangi jumlah harta Anda secara hakiki. Sebaliknya, ia akan melipat gandakan nilai, kualitas, dan keberkahan dari apa yang masih tersisa di tangan Anda. Mulailah dengan melepaskan sedikit demi sedikit rasa takut itu. Berikanlah sesuatu tanpa harus menunggu kaya, dan saksikanlah bagaimana pintu-pintu kemudahan yang selama ini terkunci rapat akan terbuka lebar karena Anda telah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita sampai pada tanda kelima, yang merupakan puncak dari segala penghambat rezeki, yaitu mengabaikan keberkahan. Cara dan cenderung menghalalkan segala cara demi keuntungan sesaat. Dalam dunia yang penuh persaingan ini, godaan untuk mengambil jalan pintas seringkali terlihat begitu menggiurkan dan logis secara matematis. Tanpa sadar, banyak orang terjebak dalam ambisi buta, di mana mereka mulai mengaburkan batasan antara yang benar dan yang salah, yang jujur dan yang curang, demi mengejar angka di saldo rekening. Anda mungkin merasa telah menang saat berhasil mendapatkan keuntungan besar melalui manipulasi, sedikit kebohongan dalam promosi, atau dengan mengabaikan hak-hak orang lain yang seharusnya Anda tunaikan. Namun, disinilah letak jebakan terbesarnya. Rezeki yang didapatkan dengan cara yang tidak baik adalah rezeki yang mati energinya. Ia mungkin terlihat besar secara kuantitas, tetapi ia kehilangan esensi kualitasnya yang bernama keberkahan. Rezeki tanpa berkah ibarat meminum air laut. Semakin Anda minum, semakin Anda merasa haus dan tidak pernah puas. Jiwa yang terpilih harus menyadari bahwa semesta memiliki hukum keseimbangan yang sangat akurat. Setiap sen yang didapatkan dari ketidakjujuran akan menuntut
bayaran di tempat lain. Bisa berupa kesehatan yang menurun, keretakan rumah tangga, atau rasa gelisah yang tidak pernah hilang meski Anda tidur di atas kasur yang paling mewah sekalipun. Menghalalkan segala cara adalah bentuk ketidakpercayaan mutlak kepada Tuhan. Seolah-olah Anda merasa bahwa jika Anda jujur, Anda tidak akan bisa hidup cukup. Pikiran bawah sadar ini adalah penghambat yang sangat tebal, karena ia menutup akses Anda terhadap rezeki yang datang dari jalur keajaiban. Rezeki yang murni dan bersih memiliki daya dukung yang luar biasa bagi ketenangan batin. Sementara rezeki yang kotor akan menjadi beban berat yang menghitamkan hati dan menjauhkan Anda dari cahaya petunjuk. Lebih dalam lagi, tanda kelima ini bermanifestasi dalam bentuk hilangnya integritas di balik alasan keadaan mendesak. Seringkali kita memaafkan diri sendiri saat melakukan kecurangan kecil dengan berkata, "Cuma kali ini saja," atau "orang lain juga melakukannya." Namun, integritas bukan tentang apa yang dilihat orang lain, melainkan tentang apa yang Anda ketahui di dalam kesunyian hati Anda sendiri. Setiap tindakan yang tidak selaras dengan nilai kebenaran akan menciptakan residu energi negatif yang menghalangi datangnya peluang-peluang besar yang lebih mulia. Rezeki yang berkah memiliki sifat tumbuh dan melindungi. Sedangkan rezeki yang didapat dari cara yang salah memiliki sifat menghancurkan dan melelahkan. Anda mungkin bekerja 20 jam sehari, namun jika di dalamnya ada unsur kezaliman atau ketidakjujuran, uang tersebut akan habis begitu saja untuk hal-hal yang tidak Anda rencanakan. Seolah-olah uang itu memiliki sayap untuk terbang menjauh dari Anda. Sebaliknya, rezeki yang sedikit namun didapatkan dengan integritas penuh dan tetesan keringat yang jujur, seringkali memiliki daya manfaat yang jauh lebih luas dan membawa kebahagiaan yang mendalam bagi keluarga. Jiwa yang terpilih berani berkata tidak pada keuntungan yang meragukan, karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ketika Anda menjaga kemurnian cara Anda menjemput rezeki, Anda sebenarnya sedang mengundang malaikat keberuntungan untuk menjaga setiap langkah Anda. Keberkahan adalah rahasia mengapa ada orang yang penghasilannya biasa saja, namun hidupnya selalu terlihat tenang, anak-anaknya berbakti, dan tubuhnya selalu sehat. Sedangkan mereka yang mengejar harta tanpa peduli cara, seringkali berakhir dalam kesepian dan ketakutan akan kehilangan apa yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Integritas adalah magnet rezeki jangka panjang yang paling ampuh. Dengan membersihkan cara Anda bekerja dari segala bentuk kecurangan, Anda sedang membuka keran rezeki yang tak terbatas dari sumber yang paling suci, yang akan membawa Anda pada keberlimpahan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Sahabat jiwa terpilih, kita telah menelusuri lorong-lorong gelap di dalam batin kita, mengenali satu persatu sumbatan tak kasat mata yang selama ini mungkin tanpa sengaja kita bangun sendiri. Namun ketahuilah bahwa menyadari adanya kesalahan adalah separuh dari kesembuhan itu sendiri. Hari ini, saat Anda mendengarkan kalimat demi kalimat ini, sebenarnya sedang terjadi proses pembersihan besar-besaran di dalam diri Anda. Anda bukan lagi pribadi yang sama dengan Anda yang memulai video ini. Sekarang, bayangkan jika mulai detik ini, Anda memutuskan untuk meruntuhkan tembok keluhan yang selama ini menyiksa, membuang gembok keraguan yang membuat langkah Anda lunglai, dan menyambung kembali tali kasih yang sempat terputus karena ego. Rasakan betapa ringannya beban di pundak Anda ketika Anda berhenti menjadi Tuhan atas nasib Anda sendiri dan mulai berserah sepenuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Transformasi ini tidak memerlukan modal materi. Ia hanya memerlukan ketulusan hati untuk mengakui bahwa selama ini kita mungkin terlalu sombong dalam mengejar dunia. Keberlimpahan yang sesungguhnya bukan sedang menunggu Anda di masa depan yang jauh, melainkan sedang menunggu untuk Anda izinkan masuk ke dalam hati Anda yang sekarang sudah jauh lebih lapang. Jadikanlah setiap hembusan napas Anda sebagai pengingat bahwa rezeki adalah tamu agung yang hanya akan bertamu ke rumah yang bersih, hangat, dan penuh syukur.
Anda adalah magnet bagi kebaikan. Dan ketika Anda mengubah frekuensi internal Anda dari kekurangan menjadi kecukupan, maka seluruh semesta tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan realitas luar Anda dengan kekayaan yang sudah Anda bangun di dalam jiwa. Inilah saatnya untuk berhenti berlari mengejar fata morgana dan mulailah berjalan dengan tenang di atas jalan setapak keberkahan yang sudah terbentang luas di depan mata Anda. Sebagai penutup perjalanan kita hari ini, ingatlah bahwa langkah terkecil yang dilakukan dengan konsistensi jauh lebih berharga daripada niat besar yang tidak pernah dilakukan. Perubahan nasib Anda tidak dimulai dari besarnya modal yang Anda miliki, melainkan dari besarnya rasa syukur yang Anda pancarkan saat terbangun di pagi hari. Jiwa yang terpilih adalah mereka yang mampu melihat keajaiban dalam hal-hal kecil, dalam segelas air yang mereka minum, dalam kesehatan yang masih mereka miliki, dan dalam kesempatan untuk memperbaiki diri yang masih Tuhan berikan hari ini. Jangan pernah merasa terlambat untuk memperbaiki jalur rezeki Anda. Pintu taubat dan pintu rezeki selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang mau mengetuknya dengan kerendahan hati. Mulai besok, perhatikanlah kata-kata yang keluar dari lisan Anda. Perhatikanlah niat di balik setiap pekerjaan Anda. Dan perhatikanlah bagaimana Anda memperlakukan sesama. Jika Anda melakukan ini dengan penuh kesadaran, Anda akan terkejut melihat betapa banyak kebetulan-kebetulan indah yang akan terjadi dalam hidup Anda. Peluang yang datang tiba-tiba, bantuan yang muncul tanpa diminta, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Mari kita buat komitmen bersama hari ini untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena dengan menjadi tangan yang di atas, Anda sedang memposisikan diri di bawah kucuran rahmat yang tak pernah putus. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dari jiwa Anda dan siap untuk membuka lembaran baru yang lebih bercahaya, tulislah di kolom komentar dengan penuh keyakinan, "Saya siap menerima keberlimpahan dengan syukur." Mari kita saling mendoakan, karena dalam doa yang tulus untuk orang lain, terdapat kunci rahasia untuk membukakan pintu rezeki bagi diri kita sendiri. Selamat melangkah jiwa terpilih, semesta mendukung setiap niat baikmu.